Iku lho, ketara. Pikir asal bikin masalah ngono. Aku gak kejutan lho ya. Oh, kan wis. Perkara niki iki foto sasakan budi. Malah bojone ra ono gembos iki. Jadi nganone iki lho. Iya. Baik, tapi kelihatan ini. Lalu kenapa Pak? Yang sakit mana? Ini Pak, Kenapa itu? ini habis dipukul sama orang ini, Sama orang siapa? orang dewan ini, Orang dewan. ya, Dewan apa? orang dewan Gerindra. Ya, jadi saya sampaikan, saya pastikan bahwa apa yang viral di berita, di media bahwa saya menghajar, memukul itu tidak benar. Saya sama kali tidak melakukan hal yang seceroboh itu. Sekelas saya untuk melakukan tangan saya untuk memukul orang itu, saya tidak mungkin melakukan itu. Jadi saksi banyak yang bisa melihat bahwa saya sedikit pun tidak menyentuh muka dari orang yang namanya Suparjianto itu. Oke, Pak, itu kemarahannya dipicukan apa sih Pak? Kok sampai ada itu Pak? Jadi begini, saya sih sebenarnya tidak marah ketika awal seseorang caleg dari PDI Perjuangan yang punya wilayah di Bandarraja itu pasang bendera. Dia wilayahnya satu kelurahan, tapi masang 5 bulan yang lalu itu hanya di RW 4 di mana saya bertempat tinggal. Itu saya tidak marah, sama sekali tidak marah, dan itu sebagai cambuk bagi saya bahwa saya belum bisa menguasai wilayah di Kelurahan Bandarraja karena ternyata ada caleg yang lain yang bisa masuk di wilayah Bandarraja. Walaupun saya juga sudah memperjuangkan wilayah Bandarraja dengan sekuat tenaga saya, dengan aspirasi saya. Tapi ketika bendera itu sudah lusuh, mungkin PDI atau kader PDI atau caleg PDI itu membersihkan sudah bersih. Dan tadi malam ada pemasangan khusus di RT saya. Nah, saya tanya ke warga, sopo sing masang ini? Saya sampaikan, kok ndak ngajeni saya yang selaku warga asli RT sini, ada partai lain dipasang bendera yang cukup banyak di kampung atau di RT ini. Terus saya ketemulah dengan orang yang namanya Suparjianto itu. Tak tanya, loh kowe kok ora ngajeni aku nopo? Lah, saya sampaikan, dia jawab, aku hanya dibayar, aku hanya disuruh om. Itu saja statementnya, tidak ada statement yang lain. Kowe ora ngajeni aku ya, kowe ora ngerti aku, saya bilang gitu. Memang saya dorong, tapi bukan di muka. Lah, saya sendiri tidak habis pikir mukanya itu dibuat oleh siapa, saya tidak tahu kok jadi ada benjolan itu. Jadi ini yang perlu klarifikasi, dan tangan saya bersih, tidak ada sedikit pun luka atau lebam. Kalaupun saya memukul pasti ada bekas di situ. Gitu. Pak, sejauh ini yang sudah dengan tempuh apa nih Pak? Udah menghubungi ke pengurus PDI atau seperti apa Pak? Saya sudah mencoba klarifikasi ke teman-teman elit PDI di tingkat kota. Saya sampaikan bahwa saya benar negor dan marah kepada relawan PDI Perjuangan, tetapi sama sekali saya tidak melakukan pemukulan, sudah saya sampaikan begitu. Pak, Jadi terkait kebetulan saya sudah menghubungi Mas Sekretaris, Mas Bendahara, dan Pak Ketua, Mas Hendri. Tadi Pak Ketua jawabannya masih ada kegiatan, belum bisa teleponan. Pak, terkait adanya rencana untuk melaporkan jenengan ke pihak kepolisian, seperti apa Pak tanggapan jenengan? Ini kan negara hukum, saya persilahkan, asalkan dia ada bukti yang kuat sih tidak masalah. Tetapi saya juga akan melakukan hal yang sama. Ketika itu dilaporkan terkait katanya bahasanya itu mengajar atau memukul, saya juga akan melaporkan balik bahwa satu, pencemaran nama baik, yang kedua adalah laporan palsu. Ada tambahan? Ada tambahan Pak yang mungkin mau disampaikan Pak? Ya,
Jadi saya menyadari betul bahwa ini adalah tahun politik yang panas, terpancing emosinya, tapi saya mencoba untuk menghindari anarkisme atau kesewenang-wenangan atau intimidasi. Saya sama sekali tidak intimidasi, cuman kepengen tahu bahwa harus tahu etika politik yang harus dibangun ketika kita membangun bangsa ini, kita membangun negara ini, kita membangun wilayah itu, harus ada etika politik yang harus dibangun antar partai politik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.